Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Anwar akan memandu jalannya acara kelas Korel internal KMT dari tanggal 5 Maret 2021 hingga 2 April 2021. Akan saya bacakan rangkaian acara hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah tilawah. Acara selanjutnya adalah sambutan. Acara yang terakhir adalah acara inti, yaitu training. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillah. Acara selanjutnya adalah tilawah yang dibacakan oleh Saudara Yoga Aji Syadana. Kepada Saudara Yoga Aji Syadana, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wasamsi wa duha wa nahar ila tanah wa nahar ila tanah wa layli ila yaksha wa samai wa ma bannaha wa ladni wa ma tahaha wa nafsu wa ma sawwaha wal fa'almaha futuhaha wa tukumaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samudu bi taqwaha ba'asa asiqaha faqala lahum rasulullahi Allahi wassudaha Fakadzabu fa'aquha fadamdama alaihim rabbuhum bisamihim fasuwaha wala yaqubu ubaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Yoga Aji Syadana yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan dari Ketua Panitia kepada Saudara Pandu Dwi Nugroho. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga acara ini dapat terlaksana. Yang terhormat pembicara pada acara kali ini Mas Chandra Rahman Hananto. Yang saya hormati juga Ketua Umum KMTE Mas Damar Sasongko yang telah menyempatkan hadir pada acara kali ini. Terima kasih kepada panitia yang turut mensukseskan acara kali ini. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah join pada acara kali ini. Saya harap nantinya para peserta dapat mengambil ilmu yang bermanfaat pada kelas Korel kali ini. Dan juga saya berharap setelah mengikuti kelas Korel ini, para peserta mendapatkan output yang bisa digunakan di kegiatan kedepannya nanti. Saya juga memohon maaf jika pada acara kali ini terdapat kekurangan. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Pandu Dwi Nugroho yang telah menyampaikan sambutan untuk acara hari ini. Sambutan selanjutnya, sambutan dari Ketua Umum KMTE yang akan diwakilkan oleh Wakil Ketua Umum kepada Saudara Abimanyu. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Mas Chandra Rahman Hananto selaku pembicara di kelas Korel KMTE, kemudian yang saya cintai dan saya banggakan seluruh panitia dan teman-teman yang sudah mau bergabung di kelas Korel KMTE kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul join melalui media Meet sehingga dapat bergabung di kelas Korel. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan yang penuh kebodohan menuju ke zaman yang terang benderang yang penuh keilmuan seperti saat ini. Jadi hari ini kita akan melaksanakan kelas Korel Draw ya. Ini adalah sebuah kegiatan yang sangat bagus sekali karena setiap orang yang ada di dunia ini ya nggak bisa semuanya itu mendesain seperti ini. Jadi sebenarnya untuk aplikasi desain itu ada banyak Corel, Illustrator, Canva dan yang lainnya. Nah, untuk di sini itu kita mempelajari kelas Corel itu sangat bagus sekali. Mungkin ini sebagai awal untuk kita belajar di dunia perdesainan karena di sini akan sangat berguna sekali dalam kehidupan, dalam pekerjaan juga nanti ada yang membutuhkan seperti ini. Di kelas ini nanti akan diadakan secara serangkaian ya setiap hari Jumat nanti insya Allah. Jadi semoga teman-teman di sini yang mengikuti tetap semangat menjalankan semua yang diberikan oleh pemateri kita, Mas Andra. Ini salah satu guru saya di dunia perdesainan juga. Dulu saya juga banyak belajar dan di sini juga saya masih belajar sehingga pada saat diadakan kegiatan ini pun juga saya ikut gitu sebagai peserta karena ya dari Mas Andra sendiri itu sudah sangat bagus sekali lah di dunia perdesainan ini. Ya mungkin itu cukup itu saja satu kata dua kata-kata dari saya. Semoga teman-teman tetap semangat sampai akhir. Jangan lupa juga tetap menjaga kesehatannya gitu. Nah mungkin itu dari saya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Abimanyu yang telah menyampaikan sambutannya. Kepada para peserta dimohon open cam terlebih dahulu sebelum lanjut ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya masuk ke acara inti yaitu training yang akan disampaikan oleh Saudara Chandra Rahman Hananto. Semoga ilmu yang disampaikan oleh narasumber bermanfaat untuk kita semua. Atas waktunya saya berikan kepada pembicara. Baik, terima kasih. Teman-teman KMTE 2021, sebelumnya suara saya jelas terdengar? Jelas, Mas. Oke. Jadi untuk sore kali ini saya berkesempatan dimintai bantuan buat sharing ilmu, bukan menggurui, bukan yang lain-lain. Kalau dibilang pandai di desain juga enggak, soalnya saya kira di sini juga mungkin sudah ada yang banyak belajar ataupun sudah pro malah soal desain Corel gitu. Dan perlu diingat, saya di sini mungkin karena saya pernah di Kominfo, bukan karena
saya pandai dalam bidang desain gitu. Jadi ya nanti kita kelas apa ya? Dibilangnya apa sih? Kelas Corel ya. Kelas Corelnya santai aja lah. Kalau misal nanti ada pertanyaan-pertanyaan pas kita belajar gitu pas di lembar kerjanya, kita bisa langsung aja open mic terus sampaikan, Mas Tan ini caranya gimana ya gini. Terus kalau misalkan objeknya ada yang bingung kalian harus ngapain, langsung aja open mic biar nanti saya ataupun teman-teman yang lain yang sudah paham nanti bisa langsung menjawab. Karena konsepnya nanti mungkin lebih enaknya saling sharing ketika sudah ada yang tahu. Karena ini kan online gitu kan, maksudnya kalau yang biasanya kelas-kelas desain itu yang di KMTE yang sebelum-sebelumnya kan di kelas, benar-benar di kelas. Nah kalau misalnya ada bantuan yang belum bisa, ya langsung didekati terus diajari caranya seperti ini, terus kesulitannya apa, terus dibantu penyelesaiannya. Nah untuk yang kali ini mungkin online, jadi mending enakan seperti itu. Dan kemarin juga sudah koordinasi sama Naila juga, sama Fedrik juga yang menghubungi. Kalau misalkan kelasnya ini mungkin lebih enak dari awal aja ya, mungkin dari teman-teman yang udah pernah belajar dan udah bisa diikuti lagi, karena ini nanti kita belajar dari benar-benar dari awal. Mungkin kalau dari kemarin bahas soal install juga. Nah install itu kan oh ya, sebelumnya nggak ada Mas Damar ya? Sebelumnya saya belum mengucapkan selamat buat pimpinan-pimpinan yang sudah dilantik, Mas Damar, Mas Abimanyu, dan lain-lain. Semoga program kerja yang dirancang di tahun 2021 bisa terlaksana lancar. Khususnya kelas desain ini bisa 5 kali pertemuan dan nanti bisa lancar. Dan Mas Manyu juga udah pro banget lah, dia di Kominfo setahun dan udah malang melintang di program kerja fakultas malah. Nah soal install Corel itu sebenarnya kemarin koordinasi buat tutorial juga, tapi kalau misalkan saya langsung mempraktekkan di sini itu, kalau pas install itu memang harus tidak terkoneksi internet, karena biar nggak terdeteksi ilegalnya gitu. Jadi mungkin di sini udah pada install semua. Jalan dong. Ada yang belum nggak? Kalau ada ya boleh sambil diinstal, nanti pas progresnya apa langsung tanyain aja Mbak, biar nggak salah klik gitu. Nanti file-filenya biar nggak korup ataupun yang lain, biar instalasinya lengkap gitu. Itu bisa sambil diinstal aja. Nanti kalau misalnya ada proses yang bingung, ditanyain. Yang jelas butuh instalasinya sama Kaigen gitu. Nah untuk sore ini, kemarin saya lihat rundown itu dari jam 16.10 sih mulainya sampai jam 17. Nah itu kan waktunya kurang lebih 40 menitan, 50 menit. Nah itu mau saya isi langsung ke desain kayaknya sangat sedikit banget gitu, karena belajarnya dari awal. Nah untuk modul juga ada modul. Saya kebetulan minta sharing sama pembicara yang sebelumnya, senior juga ada materi, makanya saya minta buat kita belajar di sini. Boleh saya share materinya? Boleh minta izin share screen. Mas
Mas Mbak Admin bisa ACC share screen. Oke, sambil nunggu ACC. Jadi untuk soal desain itu benar dikatakan Mas Abimanyu tadi ya. Soal desain itu apalagi untuk di era sekarang 4.0 itu sangat dibutuhkan. Udah sangat skill yang skill tambahan, bukan wajib sih. Ini skill tambahan yang harus dipunyai oleh mahasiswa. Apalagi di bidang teknik gitu kan. Teknik kan kalau saya menilai itu memang kreativitasnya beda, karena biasanya dia keluar belajarnya nggak hanya teknik, bahkan di desain. Kalau di elektro ada robotika yang ada komunitasnya juga. Nah, di mesin malah justru ada komunitas desain sendiri. Nah, karena melihat di era sekarang itu dunia digital, apalagi baik di platform Instagram, platform YouTube, itu kan saya rasa mereka terjun ke arah situ itu berawal dari kebiasaan mereka soal desain. Nah, untuk teman-teman di sini mungkin dari awal ini kelas oral ini, nanti setelah ini bisa berlanjut mempelajari sendiri atau bisa lewat otodidak belajar di YouTube begitu. Nah, untuk kok belum bisa share screen? Admin minta tolong buat ini. Halo? Sebentar Mas, saya hubungi. Ya, sambung lagi sambil nunggu ini ya. Jadi buat desain itu butuh ketekunan. Dalam arti di sini kalau misalkan teman-teman belajar hanya kelas Corel ini yang hanya 5 kali pertemuan, saya rasa untuk menjadikan itu skill daripada masing-masing di sini sangat kurang. Nah, setelah itu ya diharapkan ilmu yang sudah kita sharing di sini dari pertemuan pertama sampai pertemuan kelima nanti itu bisa dikembangkan sendiri. Setiap pertemuan misalkan ini kan sore ini, nah nanti malam mungkin dari teman-teman ada yang penasaran langsung buka di YouTube cara yang tadi sore dipraktekkan itu seperti apa. Nah, mungkin dengan cara-cara seperti itu nanti bisa lebih cepat buat perkembangan belajar desainnya. Apalagi kalau misalkan kalian terus pegang program kerja terus daftarkan diri di bagian Pubdekdoc ataupun apa jenisnya itu. Dulu juga saya berawal dari situ. Saya masuk di KMTE dulu 2017 itu benar-benar pengetahuannya nol. Tapi karena program kerja salah satu program kerja besar di Eltrum itu, ya saya diajari oleh mas-mas saya dan teman-teman yang sudah bisa itu berawal dari situ. Terus berkembang lagi di periode selanjutnya, malah hampir 1 tahun pasti isinya Pubdekdoc. Itu kayak sudah tradisi yang sangat jelek. Jadi kalau udah di Pubdekdoc, biasanya sama teman-teman udahlah di Pubdekdoc aja terus. Jadi ya mau nggak mau kalau dari diri sendiri nggak mau mengembangkan, ya tren desain kita akan stuck aja, nggak berkembang gitu. Nah, saya juga udah lihat di Instagram tadi malam kalau nggak salah udah posting feed kepengurusan itu sudah berkembang lah daripada 3 tahun terakhir. Jadi untuk Kominfo ini ya buat teman-teman KMT 2021, Kominfo itu sudah berjalan 3 tahun ini, 3 tahun berjalan. Jadi untuk feednya bisa kalian amati juga dari perkembangannya itu memang
benar-benar sederhana sampai 3 tahun ini bisa dikelola. Belum bisa ini share screen-nya, mohon maaf. Can share your screen, you must grant permission in order. Maaf Mas, sebelumnya kalau Mas Chandranya tadi joinnya pakai email UMS langsung bisa share screen itu? Iya, ini 2 akun saya pakai UMS semua. Coba lagi ya. Belum bisa ya. Atau coba saya live dulu, nanti masuk lagi. Mungkin materinya bisa dikirim Mbak Naila atau Mas Fedrik, Mas, nanti biar di share screen. Oh boleh, boleh. Ke Fredrik aja ya, Trik. Fredrik, yang ready siapa yang ready online? Yang ready share, ready semua. Fredrik aja ya, Trik. Ya Mas, ready semua Mas. Silakan. Tapi kalau materinya dikirim sama aja, saya nggak share apa project dari Corel saya, lembar ini. Tapi nggak apa deh, coba kita ke materi dulu aja. Ini ngomong broker pertama atau udah ada broker-broker sebelumnya? Mas, dicoba keluar habis itu masuk lagi dah Mas. Oke. Oke, udah kelihatan ya? Sudah Oke, masuk ke materi aja ya. Kayaknya udah kelihatan insya Allah. Oke, jadi buat sore ini kita dari belajar dari dasar banget lah buat ke Corel masuknya. Kita kayak pengenalan dulu apa itu Corel dan itu aplikasi yang seperti apa, gimana cara membukanya, gimana cara mengelolanya, dan kalau install saya persilakan sama teman-teman. Saya anggap sudah bisa semua, dan kalau nanti ini sedikit tips dan triks. Suara saya terdengar? Halo? Suara Mas? terdengar Mas. Terdengar Mas. Hah? Terdengar. Masuk kan? Halo? Masuk Mas. Oke, masuk. Jadi
soal apa tadi? Oh iya, tips dan triks. Kalau misalkan kalian sudah install Corel dan kalian buka, kalau Corelnya tidak original kan, biasanya kalian download di internet terus installkan. Nah, ketika kalian buka itu, kalau dari saya sendiri selama sejauh ini, jangan sambungin ke internet. Karena ketika kalian sudah terhubung internet, terkoneksi internet, terus buka Corel, biasanya Corelnya terus korup. Korupnya itu tandanya apa? Kalau misalkan di save gitu, itu nggak bisa. Jadi udah lembar kerja yang udah kamu buat sedetail itu, sebagus itu, nanti kolom save-nya ini di save ini nggak keluar, nggak bisa ditekan ataupun diekspor ataupun yang lain itu nggak bisa. Itu tandanya filenya korup. Jadi jalan keluarnya kalau saya uninstall, terus install lagi gitu. Tapi kalau yang lain ada tips lebih cepat buat ngatasin itu ya silakan sharing juga boleh. Tapi kalau saya biasanya kayak gitu. Jadi kalau buka Corel koneksinya di off dulu atau buka internet dulu. Terus kalau mau buka Corel ya dimatiin dulu, nanti dinyalakan lagi. Itu gak masalah. Yang penting jangan buka Corel pas koneksinya nyambung. Gitulah intinya. Nanti biasanya langsung terdeteksi ilegal gitu. Nah, langsung ke pertama. Itu kita bahas soal vektor sama bitmap gitu ya. Jadi untuk di Corel itu kan ada perbedaan daripada vektor sama bitmap. Kalau vektor itu lebih jelasnya, gampangnya vektor itu yang terlihat jelas dari garis ataupun objek. Kalau penjelasan teman bisa lihat di slide ini. Garis atau kurva, garis ini tergantung oleh banyaknya piksel, sehingga apabila dilakukan pembesaran di zooming itu nggak pecah. Intinya kalau vektor itu nggak pecah, dan kalau bitmap itu kalau di zoom itu pecah. Contohnya seperti ini. Kurang besar. Bentar. Nah, ini contoh kalau misalkan kita ke vektor. Nah, ini nih. Ini logo KMTE original. Dia pasti vektor. Contohnya ini vektor. Ini nggak ada pecah-pecah. Beda dengan bitmap kayak gini. Ini biasanya kalau kita download dari internet, terus kita masukkan ke lembar kerja, itu biasanya bentuknya kayak gitu. Jadi simpelnya seperti itu, vektor vs bitmap, perbedaannya seperti itu. Dan kalau formatnya PDF juga bisa langsung dibuka di Corel. Nah, untuk lembar kerja pertama ketika kalian buka Corel, itu seperti ini tampilannya. Itu ada di sini yang dapat dipilih, new document, new from template, sama open recent dan open loader. Kalau new document ini buat membuka lembar kerjanya. Nah, untuk open loader ini buka yang lainnya, dan yang lain ini membuka lembar kerja baru dengan template yang sudah ada. Jadi kan kayak Microsoft Word gitu. Kalau mau buat cover ada template covernya, kalau buat CV di Word ada template CV-nya, dan lain-lain. Itu seperti itu. Sama open recent itu yang membuka lembar kerja pernah dikerjakan terakhir. Jadi kalau kalian bingung mencari file yang barusan dibuka terus tutup lagi, bisa lewat sini open recent. Kalau open loader buat membuka file yang sudah pernah dikerjakan atau pernah disimpan. Tampilannya pertama seperti ini. Yang harus kalian pilih biasanya kalau awal itu di new document. Nah, untuk ketika milih new document ini, nanti defaultnya tampilannya akan seperti ini, dan default ketika milih new document itu akan ada kotak dialog. Nah, ini nih kalau nyambung ke internet, laptopku kadang ini. Biasanya kalau pas ngerjain Corel itu saya nggak hubungkan internet biar cepat ngebut. Nah, ini kotak dialog yang muncul ketika diklik dari new dokumen. Ada nama, terus custom. Ini buat
preset destination-nya. Untuk ukurannya bisa kalian tentukan, misalkan kalian buat pamflet biasanya ya A4, A2, A3, umumnya seperti itu. Kalau buat MMT yang besar, kalian custom aja sendiri ukurannya, bisa ditentukan. Nah, untuk ini ukuran dari A4-nya, width sama height-nya, A4 berapa sentimeter, ini kan udah paham lah. Nah, ini untuk posisi daripada lembar kerjanya. Lembar kerjanya mau potret atau landscape, sama lembar kerjanya berapa lembar. Nanti sebenarnya ini bisa diatur ketika sudah masuk itu. Nah, ini untuk detail per inch. Jadi yang paling tinggi biasanya ambil yang 300. Kalau misalkan kita oke, kalian bisa tadi dinamai dulu nggak apa-apa nama projectnya. Kalau nggak dinamai itu defaultnya namanya akan untitled gitu. Kalau misalkan kalian sudah memberi nama misalkan kelas Corel pertemuan 1, jadi di sini ini namanya akan kelas Corel pertemuan 1 gitu. Kembali ke materi. Jadi ini santai ya buat apa ya, kita prakteknya ketika saya ke materi terus praktek ke Corelnya gitu. Jadi biar sambil masuk aja, teman-teman bisa langsung coba juga sambil buka. Hati-hati kalau bukanya jangan terkoneksi internet gitu. Oke, untuk jenis-jenis nama di lembar kerja tadi itu ada 6 nama: menu bar, toolbox, sama toolbar, property bar, drawing pad, sama color palette. Nah, untuk pembagiannya ataupun tempat-tempatnya seperti ini. Ini cara default. Dari teman-teman mungkin ada yang sudah diacak-acak, dipindahkan seenaknya sendiri, itu nggak masalah. Jadi posisinya toolboxnya bisa di atas, mungkin bisa di samping kanan ini, dan colornya bisa di bawah ataupun di samping kiri juga bisa. Tapi secara default itu seperti ini: menu bar, terus toolbarnya, dan property barnya. Ini untuk menu-menu ya buat mengedit daripada objeknya kita. Nah, penjelasannya seperti apa? Menu bar itu berisi pilihan menu untuk menjalankan perintah, dan toolbox itu berisi tombol perintah untuk membantu dan memodifikasi objek, dan toolbar berisi tombol perintah untuk menjalankan perintah. Property bar berisi perintah-perintah ataupun objek yang aktif. Nah, ketika kita klik objek di sini, ini pasti nanti yang aktif apa aja itu bakal nyala gitu, ada indikatornya gitulah. Sama drawing page atau lembar kerja yang ini lembar kerja. Sama ada color palette itu buat mewarnai daripada objek yang akan didesain. Itu. Terus kita coba masuk ke objek, menggambar objek. Ada beberapa objek yang bisa digambar. Kalau di Corel itu, ini kan ada menu-menu tadi. Di sini ada toolbarnya. Nah, untuk yang buat objek itu ada di sebelah sini bisa. Ini kan buat persegi, buat lingkaran, dan buat ini segi banyak atau poligon ataupun yang lain lah, pokoknya segi banyak gitu. Nah, untuk menggambar objek persegi itu teman-teman bisa langsung sambil praktekin ya. Ini persegi itu di bagian sini kiri, namanya apa tadi? Di toolbox bagian kiri. Kalau di defaultnya saya di laptop saya kiri itu ada kalau kita dekatkan kursornya itu ada nama rectangle tool. Nah, kalau kita klik, kalau mau gambar objek kita klik. Oh ya, kalau saya bilang klik berarti klik kiri gitu ya. Kalau misalkan instruksinya klik kanan, berarti saya bilang klik kanan. Tapi kalau cuma klik, itu udah otomatis klik kiri gitu maksudnya. Nah, kalau kita klik ini, rectangle tool, nah kita tinggal perbesar daripada objeknya mau seberapa. Nah, terus kalau misalkan mau membuat persegi, ini kan sembarang ya, ini klik terus ditahan, klik tahan terus ditarik gitu. Nah, kalau misalkan mau yang presisi itu sambil menekan tombol kontrol. Kalau menekan tombol kontrol itu pasti presisi.
dalam arti persegi gitu. Kalau diklik terus tahan kan bisa bentuknya persegi panjang dan ya panjang apa ukurannya ini nggak simetris gitu. Tapi kalau untuk simetris tinggal menekan klik sama kontrol tahan terus ditarik gitu. Itu buat objek. Sama juga kalau misalkan di yang menu ini di toolbar ini ellipse tool. Nah ini kalau misalkan objeknya lingkaran bisa lewat menu ini. Ini sama kayak tadi kalau misalkan mau yang simetris sama sambil tekan tombol kontrol itu udah pasti lingkaran simetris. Tapi kalau yang nggak simetris bisa ya klik terus tarik aja, klik tahan tarik gitu. Ini sambil pada praktek apa enggak sih? Apa mau dengerin dulu atau gimana enaknya? Halo? Ini sambil praktek, Mas. Ini praktek ya, biar ada paham-paham dikit lah. Kalau misalnya udah praktek nanti di sesi akhir setiap pertemuan mungkin 10 menit, 15 menit saya sisakan buat pertanyaan. Mungkin ada yang teman-teman stepnya ketinggalan, Masan ini bagian ini tadi saya ketinggalan harusnya gimana. Nah nanti tinggal kalian share screen terus kita ajarin bareng-bareng terus sampai dia selesai projectnya gitu aja ya. Oke, ini tadi bagian-bagian dari lembar kerjanya, objek persegi dan lingkaran. Kalau objek lingkaran namanya ellipse tool. Tadi sudah kita coba. Kalau mau simetris tinggal tambahkan sambil menekan tombol kontrol gitu. Atau kalau misalkan kita mau buat objek yang bukan lingkaran dan bukan persegi ataupun persegi panjang, ini bisa dengan menu yang ini, freehand tool. Freehand tool ini ada banyak pilihannya. Ada yang freehand 2 point line. Terus kalau buat objek yang sudutnya banyak tapi sudutnya nggak nyudut banget, saya biasanya buat pakai 3 point curve ini. Tapi kalau freehand juga bisa. Ini kayak gambar biasa aja gitu sama pensil, kotak ya kotak terus. Nah ini bisa jadi perhatian kalau misalkan kalian gambar itu pakai freehand, ini dilanjutin ya, dalam arti kalau ini kan ada poin-poin nih, ujung, tengah sama ini. Kalau ini mau lanjutin itu dari ini kotak yang ada simbol note, tanda note ini keluar. Nah ini mau lanjutinnya harus dari situ lagi biar nanti jadi objeknya gitu. Nah itu kalau freehand. Lain lagi kalau misalkan kita pakai 2 point line, kelihatan gak sih? Kelihatan kan? 2 point line, 2 point line ini kita buat persegi ataupun persegi panjang bisa, dan garisnya otomatis lurus gitu. Gini lurus langsung. Jadi nggak kayak freehand banget lah. Tapi ini sama caranya, kalian klik tadi kayak tadi sebelumnya, klik aja tuh point line, terus klik tarik, lanjutin lagi, klik sini tarik. Dan kalau misalkan mau yang lurus lagi kayak tadi, objeknya garisnya lurus itu sambil menekan tombol shift gitu. Ini kan masih sambil shift.
Selanjutnya tadi udah garisan kurva, kita ke poligon. Poligon tool ini ada di toolbox, di kompleks tadi masih sama. Hapus saja ini. Nah, poligon tool itu yang ini. Kalau kita tanda panahnya kecil ini kita klik, itu ada menu yang lain yang bisa kalian pilih. Bisa kalian pilih spiral, bisa kalian pilih poligon. Nah, poligon ini bisa kalian tentuin berapa sudut yang akan kalian buat. Misalkan ini kan defaultnya mungkin 6. Kalau misalkan 3 berarti segitiga. Kalau Mas, misalkan ini, mohon maaf. Ya, ini share screen-nya mati. oh iya, sebentar. Udah lama tadi matinya? Enggak, baru. Baru ya? Sudah kembali? Oh ya udah. Kita lanjut ke menggambar poligon. Oke, kita lanjut ke poligon ya. Poligon ini yang bagian ini nih, yang segi banyak poligon. Di sini juga kalau diklik tanda panah kecilnya, kalian bisa menunya banyak tadi. Kalau misalkan spiral seperti ini, spiral. Kalau misalkan kalian pilih poligon, poligon juga bisa. Tapi kita tinggal menentukan sudutnya berapa gitu. Misalkan tadi saya pilihkan ininya 3. Nah, kalau misalkan poligon dan kita buat sudutnya 6. Sorry. Nah, misalkan kita 6, nah dia sudutnya juga akan 6 gitu. Ada banyak di sini, kalian bisa pilih sesuai yang kalian pengen, star ataupun yang lain gitu. Di menu poligon tool. Di sini juga ada sedikit tutorialnya, kalian bisa lihat nanti di share sama Fedri juga boleh. Klik dan tahan. Intinya kalau buat objek diklik dulu yang akan kita gambar itu di toolboxnya, klik terus tarik gitu. Klik tarik, tahan. Nah, selanjutnya kita ke menggambar objek lain. Dalam Corel ada beberapa objek lain, ada basic shapes, ada row, flowchart, dan star shape, dan call out shapes. Nah, ini lebih ke yang tadi kita sudah praktekin itu kan ada beberapa basic shape-nya, ada yang standar banget persegi panjang, terus ada yang polygon, segi 6, segitiga, dan star. Itu nanti bisa kita praktekkan untuk membuat objek, salah satu project nanti yang akan kita praktekkan. Kita nanti bisa buat ke logo lah, sederhana gitu. Bekerja dengan objek. Menyalin atau menggandakan objek. Nah, ini materi yang gampang-gampang tapi harus dicermati cara-cara tangan kita. Oh iya, kalau pakai Corel saya sarankan buat pakai mouse ya. Jadi biar klik ataupun copy paste-nya itu gampang, sama membuat objeknya gampang. Kalau pakai kursor kadang buat kita nge-zoom kayak gini itu susah, karena pakai touchpad-nya itu kan kita sambil ngeklik terus sambil tangannya melebar-lebar gitu, saya rasa susah. Mending pakai mouse. Terus lanjut ke menyalin dan menggandakan objek. Oke, kembali lagi ke modul. Dibuat menyalin dan menggandakan objek. Itu misal kita buat objek lingkaran di sini. Kita kontrol biar simetris. Bentar, ini kita pinggirin dulu. Nah, kalau misalkan buat copy, kalian bisa klik objeknya. Nah, kalian terus cara copy itu ada banyak ya. Ada, kalian bisa dari Ctrl+C, kemudian paste. Ini kayak materi untuk Word ataupun yang lain.
copy paste gitu, atau dengan Ctrl D, atau D itu duplicate. Kayak gini misalkan kita pakai Ctrl+C terus V gitu ya, Ctrl+C terus Ctrl+V. Nah ini tandanya lebih tebal, itu udah numpuk. Bisa kita klik objeknya terus geser ke kanan, boleh, geser ke kiri boleh. Kalau misalkan dengan Ctrl+D duplicate, itu bisa banget dengan cara ditekannya tuh bareng Ctrl sama D gitu, Ctrl+D gitu. Itu lebih simpel, lebih cepat sih. Atau bisa juga sama mouse teman-teman, bisa di blok dulu ininya, objeknya mau 1 mau 2 bisa, terus klik kanan. Nah klik kanan, kalian mau geser pindah ke mana ini bebas. Nah nanti ada tulisan move here, copy here, atau cancel. Nah kalian bisa ambil yang copy here, dia lebih cepat. Klik kanan, geser, ya gitu. Itu lebih cepat sih. Atau ya duplikat juga cepat sih, duplikat lebih ke simetris. Nah buat kalian mau geser objek, misalkan ini ya, ini pakai cara Ctrl paste Ctrl+V. Nah kalau kalian geser kan ini nggak lurus gitu ya, nggak lurus sama objek yang sebelumnya. Nah ada caranya biar bisa lurus. Kalau geser kayak gini, misalkan kita lagi ngerjain project, itu kan kayak caranya manual banget. Nah kalau di Corel itu kan aplikasi software desain yang desainnya itu bisa sangat-sangat simetris. Bahkan di sini ada garisan itu yang tingkat kelitiannya sampai 0 sampai milimeter nih, sampai milimeter. Jadi kalau buat geser, kita ulangi, copy, paste, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Nah gesernya diklik, tahan, geser, tekan shift. Nah dia akan bergeraknya akan lurus ke kanan, ke bawah akan lurus, ke kanan akan lurus, ke bawah akan lurus sambil tekan shift. Saya ulangi lagi, klik objeknya, paste dulu, jangan lupa Ctrl+C sama V. Nah klik objeknya, tarik sama tekan shift. Nah dia pasti akan lurus gitu. Itu cara-cara buat menggandakan objek, bisa dengan Ctrl copy paste, atau dengan mouse kalian klik kanan terus tarik dan pilih copy here, sama dengan cara Ctrl duplicate atau Ctrl+D. Dan menghapus objek juga sangat banyak banget caranya. Kalian bisa klik objek ini terus pilih tombol delete di keyboard kalian, delete. Kalau backspace nggak bisa ya, tapi yang delete, klik delete. Atau kalau misalkan kalian pengen cepet semuanya, zoom in, zoom out, di zoom out, terus klik dan tahan, tarik semua, pilih objeknya, nah baru delete. Jadi kalau mau ngeblok, klik sama tahan dan tarik semau kalian yang mau kalian pilih dan kalian hapus di area yang mana gitu. Itu buat atau cara dari menghapus objek. Atau klik kanan pada objek juga bisa. Jadi misalkan kita buat objek ini, terus klik, kita kembali. Oh iya ya, ini ada step baru nih. Nah misalkan kan kalian baru menekan toolbox yang di sini. Kayak gini misalkan. Nah kalau mau geser itu kalian harus kembali dulu ke kursor ini, pick toolnya. Jadi nggak bisa misalkan dari sini kalian pengen langsung geser, nanti jatuhnya jadi buat objek lagi. Kayak gini, main geser jadinya buat objek lagi. Nah kita harus kembali ke pick tool dulu. Nah bisa kita pilih kayak gini, yang mana yang mau digeser gitu. Jadi kalau habis buat apa, buat ini, buat polygon atau yang lain, kita kembali ke pick tool dulu. Nah kalau udah kita bisa klik objeknya, atau kita bisa blok semua, klik, tahan, tarik ke arah yang ingin kalian blok, delete gitu.
Ini ada tips-tips beberapa untuk memindahkan objek secara presisi. Ada dengan tombol kombinasi dengan T untuk rata atas, ini untuk rata bawah, dan left untuk rata kiri, right untuk rata kanan, dan C untuk center. Maksudnya gimana? Kita coba langsung ke lembar kerja aja. Misalkan ini ada objek ya, ini lingkaran kecil, kita buat yang lingkaran besar. Nah, maksud dari memindah objek dengan cepat, ini ada tombol kombinasinya tadi. Di sini, kalau T itu top, bawah, bottom, left sama right, kiri sama kanan, atau center. Misalnya kita klik duanya, klik dua objeknya, klik sama shift, klik. Jadi kalau mau klik dua objek itu bisa dengan blok kayak gini, bisa juga dengan klik objeknya dulu, terus shift, tahan, klik juga objek yang lain. Nah, baru tekan T. Nah, kalau tekan T itu sama di posisi atas, kita bisa ambil garis kayak gini dari atas tadi, tarik aja langsung, shift kayak tadi, klik shift, terus klik yang besar. Nah, kalau langsung tekan, kalau sudah keblok semuanya harus tekan T. T berarti kan top, rata atas, top. Nah, begitu. Kalau misalkan kita CTRL shift kemudian shift ke objek yang ini, kepengen kita center atau dia di tengah gitu, tinggal ke untuk rata tengahnya kanan kiri itu ke center, kita tekan langsung ke C. Kalau udah di blok semua dua ini, klik shift, klik lagi, terus C. Nah, dia akan center ke tengah, langsung otomatis rata tengah gitu. Itu sampel buat kita memindahkan objek rata atas, nggak usah kita praktekkan semua ya. Atas, bawah, kiri, kanan, tengah. Ini untuk rata semuanya, jadi presisi, equivalent. Untuk memindahkan objek sekaligus duplikatnya dapat dilakukan untuk menggeser objek ke arah yang diinginkan dengan mengklik kiri, kemudian klik kanan secara bersamaan. Nah, itu cara yang tadi untuk menggandakan objek. Jadi ini bisa klik ini, terus klik kanan, klik ini, terus klik kanan. Itu bisa langsung. Jadi kalian klik objek, kalian geser kemana yang kalian penginkan, terus bareng di saat yang sama klik mouse-nya yang kanan. Itu akan lebih cepat duplikatnya. Kalau mau yang satu garis, yang simetris gesernya, kita tinggal tombol shift, terus kalau mau meletakkannya, klik kanan bareng. Itu. Jadi ada chat masuk. Oh, absen ya. Mendorong objek dapat dilakukan dengan memindahkan objek secara perlahan-lahan dengan menggunakan anak panah pada keyboard. Nah, untuk mendorong objek sama aja kayak tadi ya, kita caranya udah kita praktekkan. Ini kita klik objek, klik, kita geser, klik tahan, tarik. Kalau mau geser, klik tahan, tarik. Kalau mau hapus, ngeblok, klik tahan, blok semua ataupun beberapa, delete gitu. Nah, ini untuk memutar objek. Sekarang coba kalian buat objek dulu persegi panjang lah, biar kita mutarnya perubahannya gampang. Oke, kita buat contoh persegi panjang ya. Kita zoom aja biar enak. Nah, kita coba rotate. Kalau di sini ini ada ini, kita langsung bisa masukkan berapa, misalkan 90 derajat.
Nah, dia otomatis langsung berputar 90 derajat. Atau kita kembalikan lagi biar lurus, berarti 90 tambah 90, 180 derajat. Dia akan kembali. Atau bisa juga klik objeknya, ujungnya ada panah tapi bengkok kayak gini. Caranya tadi, ini kan objek, klik dulu, terus klik lagi, dia akan keluar. Nah, terus setelah itu tinggal kalian pilih aja sudut yang jadi tumpuan yang mana. Misalkan sini, sini, atau sini, kalian pilih dan klik. Ini kan kalau misalnya kita arahkan ke sini, dia akan, nah, kursornya akan berubah untuk perintah rotate gitu kan. Nah, terus kita klik aja, klik. Nah, tinggal putar. Mau seberapa derajat. Ini lebih nggak ada ininya ya, nggak ada presisinya berapa derajat. Cuma ini lebih simpel dan gampang. Kalau kita mau kan undo itu Ctrl Z. Misalkan tadi udah kita melakukan suatu progress, kemudian kita undo, Ctrl Z aja. Nah, dia akan kembali ke langkah sebelumnya yang terakhir kamu lakukan. Nah, untuk yang rotate yang ini kan presisi banget. Mau 45, mau berapa, ini dia akan berputar ya sesuai dengan derajat yang kita masukkan. Tapi kalau yang lewat cara ini, klik objek, klik lagi. Nah, sampai ada ujungnya ini. Nah, dia akan ada perintah rotate simbol untuk rotate, klik aja. Nah, tinggal diputar berapa derajat yang kalian mau gitu. Ini tadi yang custom pusat perputaran. Nah, ini kan poros dari objek. Nah, kalian bisa kalau rotate itu di ujung-ujung sini. Oke, selain memutar objek, terus kita ke mirror objek. Kita coba kita arahkan ke segini 45 derajat lah biar kelihatan mirrornya. Nah, mirror itu bisa dengan ke menu yang ini. Ini ada bisa mirror horizontal maupun vertikal. Kalau yang ini berarti kita horizontal, langsung berubah horizontal. Ini langsung, tapi kalau dia yang ini, dia berarti vertikal. Mirrornya vertikal. Biar kita tahu perubahannya, kita buat dua objek deh. Ini kita copy dulu. Cara LV, biar mudah. Nah, kalau sudah, kita coba mirror di sini. Kita mirrornya horizontal. Nah, dia akan berbalik. Pasti presisi. Kalau misalnya kita geser, nah buat geser objek tadi, klik dulu objeknya. Nah, terus kalau misalkan kita mau menempatkan objek itu sesuai dengan titik yang kita inginkan, ya kita adu titik sama titiknya gitu. Ini misal kita note, kalau tanda ujung itu pasti note ya. Kalau tanda tengah itu ada tengah-tengah garis ini pasti ada tengahnya. Itu tandanya adalah midpoint. Pasti ada semua, ada midpointnya. Ini juga ada midpoint. Nah, midpoint. Pasti di tengah-tengah objek ada midpoint. Nah, kalau misalkan kita mau geser dia sesuai ujung ketemu ujung, ya kita klik aja, terus satukan di sini. Gitu. Itu udah pasti ketemu ke ujung dan ujung. Oke, ini materi mirror vertikal horizontal, menunya ada di sebelah sini, bisa diingat. Kalau kalian klik objeknya, nah ini di sini. Kita lanjut ke, nah ini ke modul 4-nya, ke weld, trim, dan intersect. Kita baca dulu biar ada pemahaman sedikit, biar langsung nggak ke objek. Jadi weld itu adalah menggabungkan beberapa objek menjadi satu. Menggabungkan beberapa objek dari satu. Misalkan seperti ini. Kita buat persegi 2. Caranya gampang kan? Kita buat persegi dulu, terus kita copy paste, kita geser ataupun langsung klik kanan tadi. Nah, ketika mau di weld itu jadinya kayak gini. Ini menggabungkan dua objek jadi satu. Jadi
yang ini hilang, yang tengah ini hilang, dia melebur. Void itu kalau bahasa saya melebur gitu, dia jadi satu objek. Nah kalau trim adalah memotong. Ini kalau yang udah dapat materi AutoCAD pasti paham ya, istilahnya hampir sama. Trim itu memotong objek kedua dengan menggunakan objek pertama. Sama kita sampelnya objek yang tadi, persegi sama persegi ya. Kalau kita pilih trim, nah dia akan terpotong. Objek satu atau objek dua bisa kita atur. Mau yang terpotong itu yang sini ataupun yang sini, dengan nanti kita praktekkan. Tapi kalau trim, kalian harus tahu dulu trim itu untuk memotong dan weld itu untuk menggabungkan dua objek. Sama intersect itu membuat irisan antara kedua objek yang sudah dipilih menjadi objek yang baru. Misalkan objeknya sama tadi, persegi dan persegi kayak gini. Kalau intersect, dia akan muncul objek baru di antara dua objek itu. Jadi nanti akan menghasilkan objek baru, yaitu antara ini sama ini. Jadi objeknya ada lain. Itu. Oke, kita praktekkan aja soal weld dan trim ini. Kita kembali ke lembar kerja, kita blok dulu semuanya, klik, tahan, delete. Kita praktekkan sama ya, kita persegi aja. Cara buat persegi tadi sudah kita bahas. Klik di sini rectangle, klik, tarik, kita tekan kontrol biar simetris. Kita duplikat, gandakan, Ctrl D. Nah, jangan sama deh, kita buat objek yang lain, lingkaran, klik, tahan, kontrol biar simetris, tekan tombol kontrol. Nah, misalkan lingkaran dan persegi. Tadi yang dibahas kalau misalkan kita mau geser itu kayak gini kan. Nah, ini kalau misalkan kita mau geser ke objek itu pasti ada tanda dia di ujung kan not. Dia di ujung, dia di midpoint, ada tandanya tulisannya midpoint, label besar. Midpoint. Atau, nah kalau mau pindah itu jangan ngeklik pas ininya. Nah, posisinya kayak gini ya. Nah, kalau diklik pas hitam-hitamnya jadinya mau melebarkan, tapi diklik yang keluar kuadran ataupun objeknya, garisnya. Jangan klik yang tanda panah ini, klik objeknya ataupun objek kayak gini ataupun garisnya. Kalau pengen lurus ya di pas kuadrannya atau di center, di kuadran atau di center, kita bisa taruh di center sini, midpoint. Nah, langsung kita praktekkan. Caranya yang pertama weld adalah menggabungkan. Nah, cara menggabungkan adalah kita harus memblok dua objek ini dulu. Klik dan tarik, kita blok semua objek ini, dua ini. Nah, di sinilah pilihannya. Sebenarnya nggak hanya weld dan trim ya kalau yang di sini. Ini saya pakai Corel X7. Kalau teman-teman pakai Corel X20 mungkin X20 2020 mungkin udah beda posisinya, cuma dia lebih lengkap. Nah, kalau weld menggabungkan, mengombin dua objek. Kalau kita klik, kalau sudah kita blok, kita klik, jadinya seperti ini. Menggabungkan dua objek. Oke, kita biar nggak tahu perbedaannya, kita gandakan jadi 3 aja. Duplikat, kita geser ke sini. Duplikat, kita geser ke sini. Nah, kita praktekkan. Kita blok dulu dari sini. Nah, kalian ngeblok itu juga harus tahu daerahnya ya, yang mau diblok itu yang mana. Bisa dengan kayak gini, klik tahan. Nah, atau dua objek ini, klik tahan, atau tiga-tiganya, klik tahan, semua bisa. Atau dengan satu-satu, klik shift, terus klik lagi objeknya, sambil shift aja, itu simple. Nah, kita ulangi. Kalau sudah kita blok kayak gini. Oh ya mas, mas. Teman-teman kalau saya kecepatan bilang aja, mas, masan kecepatan pelan dikit gitu.
kita blok duanya. Nah, kita praktekkan yang ketiga tadi, where adalah mengkombinasikan, jadi menggabungkan dua objek. Kalau yang ini kita blok, terus kita intersect. Intersect adalah menggabungkan dua objek dan menjadi objek baru. Kita coba intersect. Nah, yang akan terjadi adalah objek ini akan menjadi objek baru. Nah, kita bisa keluarkan dia karena sudah di-intersect, jadi sudah jadi, kita keluarkan dia. Nah, inilah dia dari hasil intersect. Atau kita tadi trim. Nah, kalau trim itu bagi saya ada dua jenis, front minus back atau back minus front. Jadi mau yang atas ngurangi bawah. Nah, caranya biar tahu mana atas mana bawah, kita warnain aja deh. Ini kita beri warna hijau. Nah, ini kita beri warna kuning. Cara mewarnainya, kita klik objeknya ini, kita langsung ke color palette-nya. Klik aja warna yang kalian pengen. Langsung aja warna apa, itu hijau tadi misalkan sama kuning, klik objeknya, terus pilih warnanya. Nah, kita blok lagi. Nah, depan minus belakang, depan minus belakang. Hasilnya bisa dibayangkan, depan minus belakang. Jadi hasilnya akan seperti ini, front minus back. Front minus back. Kembali lagi, front minus back. Seperti ini. Tapi kalau kita pilih back minus front, belakang yang akan dihapus. Gitu. Yang objek yang belakang yang akan terhapus. Begitu. Simpelnya seperti itu. Nah, sekarang kita coba ke jadi buat logo desain itu. Di perkembangan tren ini kan sekarang ada logo vektor sama logo font. Menurut saya, kalau logo font kan kayak apa ya, UMS saya rasa dia punya logo font yang banyak itu. Tapi kalau logo vektornya kan dia logo yang dipasang di PDH kalian ada di situ. Tapi kalau yang logo fontnya kan yang tulisan Universitas Muhammadiyah Surakarta, itu logo font. Tapi kita coba di sini kita praktekkan yang gampang banget lah. Coba kita ke mungkin logo ini aja ya, Android aja ya. Mas, mohon maaf, share screen-nya hilang. Oh ya, mungkin otomatis berapa menit gitu ya kalau itu. Oke, kita coba buat logo Android. Tapi ini waktunya sampai jam, oh ya ini aja deh, Carrefour aja deh. Kita buat logo Carrefour ini ya. Kita hapus dulu. Ini mainnya sama kayak tadi, kita main soal objek, terus weld, trim, ataupun intersect. Kita buat objek rectangle dulu. Rectangle, kita buat presisi, kontrol, sambil tekan tombol kontrol. Nah, sudah. Terus kita putar, kita rotate. Nah, cara rotate-nya, kalau mau yang presisi berapa derajat ya tinggal ini aja, gampang, 45 katakanlah. Karena Carrefour kan tadi berapa? Ya, ini kan 45 gitu kan. Nah, terus ini kan Carrefour ada sudutnya, ini nggak lancip banget. Nah, kita buat cara ngatur sudutnya biar nggak lancip, itu ada di sini. Nah, kita mau pilih, ini ada 3 nih, cara ngatur sudutnya. Ada yang tipenya kayak gini, ada yang tipenya masuk, lengkungnya masuk, ada yang lurus aja. Nah, yang Carrefour tadi lebih cocok yang kayak gini, yang menu ini. Terus kita atur berapa besarnya. Misal kita 3
3 mm. Nah, kalau misalkan ini dikunci, kalau kita ngatur satu, itu bakal ngefek ke semuanya. Contoh, ini 9, kita klik 9 aja satu, kita ubah 9. Nah, dia otomatis semuanya akan berubah kalau kita ini kunci. Kalau kita dibuka, dia akan ngatur sendiri-sendiri. Mintanya diatur sendiri-sendiri gitu. Oke, kalian sudah ini kan ngatur ini sudut tadi. Kita klik yang ini, terus kita atur besarnya, sesuaikan berapa sudutnya tadi, terus nah ini kita butuh huruf C untuk bisa menutupi objek yang bawah. Nah, untuk teksnya itu adalah kita sambil ke toolboxnya di text tool. Simbolnya seperti ini, kita klik aja. Setelah kita klik ke projectnya, lembar kerjanya, kita klik langsung. Nah, tinggallah ketik, kalian mau ketik apa. Huruf C juga bisa kita sesuaikan aja biar mirip, tapi nggak harus mirip banget lah. Curve-nya C-nya ada ini gantung, dia ngembang di ujung. Jadi kalau bisa nyari yang seperti itu. Kalau nggak salah Cambria mungkin. Bukan. Oh iya, kalau mau rubahnya itu kita klik objeknya dulu. Misalnya nanti kan baru klik ini kan. Nah, kalian harus kembali lagi ke pick tool-nya. Pick tool baru ke ubah font. Font aja di sini. Ini jenis fontnya, ini ukurannya. Bentar. Kita cari yang C-nya agak mirip. Apa yang ada saran font yang C-nya ngembang dua-duanya gitu ujungnya? Apa manyu? Fontnya atau sembarang lah, kita coba C sembarang aja, yang penting tebel itu ya, dia ngebold C ini misalnya. Kita perbesarnya itu caranya bisa klik objek ini, hurufnya, terus kita ubah di sini bisa berapa PT, 50 misal. Nah, atau dengan membesarkan objek sama ya tadi, di blok objeknya atau di klik objeknya, kita dari 9 dari 8 titik ini kita bisa tarik. Nah, cara menarik objek, nah ini penting nih. Teman-teman KMT yang sebelumnya, biasanya kalau desain itu logo KMT itu bisa lonjong. Nah, logo ini buat teman-teman Kominfo juga ada yang di sini ya. Misalkan kalian membesarkan logo ataupun huruf, itu tariklah dari ujung-ujung ini, keempat ujung ini. Kalau mau ngezoom objek ataupun huruf kayak gini. Nah, kalau kalian tarik dari 4 yang tengah-tengah ini, titik ini, ya jadilah yang lonjong-lonjong bentuknya tadi. Jadinya nanti lonjong. Logo KMT pun, kalau kalian kita blok dulu, nah biasanya jadinya ngezoomnya itu lewat kayak gini, tarik sini dulu, terus tarik sini. Nah, terus dipasin. Padahal kan lewat tengah ini kan, lewat ujung-ujung sini kan langsung dia presisi.
Nah, ini buat teman-teman Kominfo bisa jadi perhatian kalau narik logo dari ujung-ujungnya biar logonya tetap presisi. Nggak kayak gini ataupun nggak kayak gini gitu. Nah, kalau sudah, ini tadi kita kembalikan ke bentuk awalnya. Kayak gini misalkan, kita sesuaikan ukurannya, kita zoom tarik. Kita beri warna dulu, klik objek ini ke biru. Nah, ini sayangnya nggak mirip banget ya, mohon maaf. Saya coba udah cari tadi, karena nggak persiapan, pokoknya tadi lupa. Nah, kita coba kalau sudah kayak gini, kita blok dua-duanya. Nah, kita kembali ke Carrefour. Dia ada C, dia ada objek persegi. Nah, tapi C-nya bolong. C-nya bolong. Jadi, objek yang dipilih adalah C adalah posisinya di atas. Berarti back minus front. Back minus front. Nah, seperti itu. Back minus front. Nah, setelah kayak gini, ini kan terbagi menjadi banyak objek karena sudah dipotong dengan C. Nah, kita bisa karena si Carrefour ini di sininya merah, kita bisa kembali ke sini ini dengan mengklik objek ini. Nah, ke bagian objek, bar objek, kita klik bar objek. Nah, kita pilih break apart, break curve apart. Ini untuk memisahkan daripada objek yang tergabung gitu. Nah, ini jadi terpisahkan. Si dia ini sendiri, si atas ini sendiri karena sudah terpotong-potong karena back minus front. Nah, ini kita beri warna merah. Nah, seperti ini jadinya. Ya, C-nya memang nggak mirip banget sih, jadi jauh banget. Kira-kira seperti itu. Ini dasar banget buat logo dengan menu wheel, trim, ataupun intersect. Oke, ada yang praktek di sini, coba bisa share screen, mungkin memperlihatkan Carrefour versi kalian. Saya stop share screen deh. Ada yang mau share nggak? Coba silakan. Manyu mungkin yuk. Manyu nggak usah ditanya, dia udah pasti bisa. Kecil ya ini. Ada yang lain coba. Erik mungkin, Jika, Alteza, siapa yang tadi buat bisa ditampilkan biar saya juga paham. Kalian sambil mengerjakan. Coba silakan share screen. Satu aja misal. Ayolah, satu lah. Halo. Buset, ini pesertanya banyak banget ya. Alhamdulillah ya, 40 orang. Peningkatan ini buat belajar desain dari tahun ke tahun semakin meningkat tandanya. Ada Mas Joko juga, mantan kadet. Oke, ada yang ini nggak mau share hasil dari membuat logo Carrefour yang sangat sederhana? Halo? Halo Mas, hai. Hai Joko. Joko buat nggak Joko? Kalau boleh di-share Joko. Telat, ada kuliah jam sore setiap hari Jumat Mas. Oh iya. Ini udah kuliah ya, mohon maaf. Mungkin itu yang diwajibkan, bisa di-share hasilnya. Angkatan 2020. Yang diwajibkan siapa yang di sini? Angkatan 2020 Mas. 20 wajib ya? Oh, 20 wajib. Makanya 40 peserta. Ya.
Boleh deh share salah satu lah. Ini kelas sangat santai loh, kalian gak usah malu, gak usah atau yang lain. Apa ya, kenal 2020 ya? Aja ini pembicaranya aja santuy itu, ngopil aja di Santuy, beneran ini santuy. Siapa ya 2020? Pandu ketuanya ya kan? Ketua broker Pandu kan, coba Pandu. Coba Pandu share nu. Selalu aja sih santai. Belajar itu mau hasilnya bagus mau jelek itu sama aja, baru belajar. Hasilnya saya aja jelek itu karena C-nya nggak sesuai dengan Carrefour. Ayo salah satu lah. Kalau nggak ada, ini kan waktunya sampai jam 5 ya di jadwal, tapi kita sepakat aja di semua pertemuan kita sisakan waktu 10 menit sampai 15 menit di akhir sesi buat tanya jawab. Tanya jawabnya itu yang soal proses tadi lah. Mas, ini tadi objeknya motongnya belum berhasil, gimana caranya? Nah, silahkan kalian present atau share screen, terus kita bisa jadi bareng-bareng gitu. 10 menit, 15 menit cukup lah. Yang menjawab tidak harus saya juga, dari teman-teman yang sudah bisa membantu menjawab. Mas Erik mungkin membuat, Mas Kadepnya sekarang Kominfo. Tadi ikut pas awal toh Mas. Ini mau buat logonya tadi nggak bawa motor. Oke, ada yang buat lagi nggak? Dari sekian banyak 37, adakah yang membuat dan jadi Carrefour atau jadi tapi motongnya nggak simetris, boleh di share. Dibuka juga sesi pertanyaan kalau yang teman-teman tadi step by stepnya ada yang tertinggal, kurang potong ini, kurang trim back minus front, kurang atau yang lain, silakan ditanyakan dan tampilkan di share screen. Ini ada Mas DPM juga siapa? Arif Rahman DPM. Selamat dilantik. Selamat juga buat teman-teman yang mencabangkan dirinya di organisasi lain. Silakan bertanggung jawab dan menjaga nama baik KMTE. Masa nggak ada yang coba membuat tadi kah dari 40 peserta? Oke, kalau tidak ada mungkin saya ulangi kembali ya. Kalau di kelas-kelas berikutnya saya pengen pembelajarannya itu interaktif dalam arti ya nggak harus kalian open mic selama saya nyampaikan, nanti malah suaranya jadinya nggak apa ya, nggak terdengarnya nggak bagus di kuping, noise gitu. Kalaupun di kelas, oke lah kita rame langsung tanya nggak masalah, soalnya ini kelasnya online. Jadi kalau bisa, kalau ada pertanyaan langsung aja open mic. Mas Tan, ini prosesnya step yang ini gimana caranya, tadi saya ketinggalan. Oke, diulangi lagi, kita mundur 1 step, 2 step, 3 step nggak masalah. Yang penting dari kalian prosesnya paham dan menjalankan itu sampai objeknya ataupun proyeknya jadi. Itu yang saya pengen kayak gitu. Jujur ya, ini santai banget, jangan canggung-canggung. Saya ingatkan lagi, saya dipanggil ke sini bukan karena saya jago, tapi karena saya pernah di Kominfo. Bukan karena saya jago ya. Ini sharing ilmu aja. Lebih jago Mas Manyu saya yakin.
Oke, kalau tidak ada yang mau share screen hasilnya, next session mungkin saya harus melihat hasil dari project kalian ataupun step kalian, juga ada yang berani share screen biar kita bisa memantau perkembangan lah. Jadi teman-teman Kominfo menyelenggarakan program kerja ini juga ada hasilnya gitu. Makanya saya setiap session saya harap kalian share screen itu biar melihat hasil dari belajar sesi ini itu seperti apa, kalian kurang apa atau yang seperti apa, juga masukan buat saya terlalu cepat ataupun yang lain, nanti sesi berikutnya hasil kalian bisa lebih baik, dari saya juga menyampaikannya juga bisa lebih baik. Gitu mungkin ya dari teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan terlebih dahulu sesi tanggal 5 Maret kali ini. Untuk next pertemuan mungkin kita akan beranjak ke membuat logo kali ya, tapi yang simpel-simpel aja sih. Kita masih belajar dasar, tapi biar kita sudah mengaplikasikannya ke desain, mungkin kita bahasnya ke logo untuk selanjutnya. Mungkin sampai sini dulu. Ini ada yang share absen, yang belum absen bisa mengisi. Saya kembalikan ke MC-nya tadi kayaknya. MC aja deh. MC atau ketua tadi, silakan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih kepada Saudara Chandra Rahman Hananto yang telah memberikan banyak ilmu pada kesempatan hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya cukupkan untuk acara hari ini. Nanti dilanjut di acara selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2021. Jangan lupa absennya ya. Materinya, modulnya tadi bisa di-share aja sama teman-teman Fredrik. Nanti biar yang mungkin setelah ini mempraktekkan ataupun mengembangkan, menginovasikan desainnya yang tadi itu, belajar dari dasarnya itu, boleh banget. Silakan di-share. Terima kasih, saya izin. Assalamualaikum. Iya Mas, siap Mas. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.